Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Dewi, NPM 10 117 Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul hubungan persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan pencapaian IPK mahasiswa FK Unisba tahun akademik 2019-2020. Nah, untuk latar belakang yang saya ambil ini, kurikulum pendidikan disusun dari tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, dimonitor, dan akhirnya perlu dievaluasi. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan dan hasilnya. Kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang artinya kurer, yang secara harfiah artinya lapangan perlombaan untuk seorang pelari. Sedangkan menurut Wiryo Kusumo dalam Mustari tahun 2014, kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang perlu dijalani untuk mencapai kemampuan peserta didik. Nah, untuk kurikulum ini sendiri mempunyai komponen yang saling berkaitan erat, yaitu komponennya itu ada tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya terkaitan di antara seluruh komponen. Apabila salah satu variabel kurikulum tidak berfungsi, maka kurikulum akan berjalan kurang baik dan kurang maksimal. Nah, salah satu faktor untuk mencapai tujuan pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan, sedangkan salah satu faktor penting untuk efektivitas pembelajaran adalah faktor evaluasi baik terhadap proses maupun terhadap hasil. Nah, lalu untuk tujuan kurikulum ini ada dua, evaluasi menilai keefektifan program dan evaluasi untuk alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran. Nah, evaluasi kurikulum ini juga ada bersifat makro yang sasarannya program kurikulum pendidikan dan bersifat mikro sasarannya proses pembelajaran di kelas. Nah, lalu untuk hasil penyelenggaraan itu terdapat hasil belajar mahasiswa yang dinyatakan dengan indeks prestasi. Nah, ini tuh didapat dan dihitung berdasarkan jumlah blok yang diambil pada semester tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan pencapaian IPK mahasiswa FK Unisba tahun akademik 2019-2020. Untuk rumusan masalahnya itu ingin mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap susunan materi pembelajaran, terhadap pengalaman belajar, terhadap kemampuan dosen, terhadap efektivitas ujian, terhadap kesesuaian materi yang diberikan, terhadap tingkat kesukaran dalam ujian, terhadap blok sistem pembelajaran, dan terhadap proses pembelajaran dengan pencapaian IPK. Lalu untuk tujuan umumnya itu mengetahui hubungan persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan pencapaian IPK mahasiswa di FK Unisba, dan tujuan khususnya itu mengetahui persepsi mahasiswa terhadap susunan materi pelajaran, terhadap pengalaman belajar, terhadap kemampuan dosen, terhadap efektivitas ujian, terhadap sesuai materi yang diberikan, terhadap tingkat kesukaran dalam ujian, terhadap blok sistem yang dilaksanakan, dan untuk mengetahui hubungan persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran dengan pencapaian IPK. Nah, lalu untuk manfaat penelitian itu sebagai titik acuan dalam pengembangan mutu pendidikan mahasiswa tingkat sarjana FK Unisba, manfaat untuk mahasiswanya itu sebagai informasi mengenai kurikulum yang diterapkan sehingga mahasiswa bisa lebih mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran dan memberi masukan kepada program studi sebagai bahan evaluasi dari proses pembelajaran tingkat sarjana dari perspektif mahasiswa. Untuk subjek yang saya ambil itu mahasiswa FK Unisba angkatan 2017-18-19 tahun akademik 2019-2020 dengan jumlah populasi itu ada 554 mahasiswa. Untuk kriteria inklusinya itu mahasiswa FK Unisba yang sudah menjalani proses pembelajaran minimal 1 tahun dan mempunyai IPK. Untuk kriteria eksklusinya itu mahasiswa FK Unisba tingkat akhir atau di sini itu tahun 2016. Nah, besar sampelnya itu dari jumlah populasi 554 didapatkan minimal sampel 133. Variabel bebasnya itu ada persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran, variabel terikatnya itu ada hasil belajar mahasiswa berupa IPK. Lalu untuk analisis datanya itu bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti, hasilnya akan dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi dan presentasi untuk mengetahui variabel persepsi dan IPK menggunakan rumus berikut, dan hasil bivariatnya ini menggunakan teknik korelasi square untuk mengetahui hubungan persepsi mahasiswa mengenai proses pembelajaran dengan IPK. Hasil yang didapatkan itu p-value-nya itu 1,761 lebih dari 0,05 artinya tidak terdapat hubungan yang bermakna. Nah, untuk karakteristik respon yang berdasarkan tahun angkatan itu paling banyak yang mengisi itu tahun 2018 ada 74 mahasiswa dan sekitar 46,8%. Lalu berdasarkan jumlah remedial itu paling banyak itu mengambil remedial 2-4, ada 74 mahasiswa dan presentasinya itu 46,8. Nah, lalu untuk berdasarkan jalur masuk mahasiswa itu kebanyakan jalur masuknya itu melalui reguler, ada sekitar 137 mahasiswa dengan presentase 86,7%. Nah, ini tuh skor keseluruhan persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Jadi paling besar itu ada pada kemampuan dan kompetensi dosen itu 76,69% ada di kategori baik, dan paling kecil itu ada materi pembelajaran dan ilmu pengetahuan itu ada 66,88% ada di kategori cukup. Lalu untuk persepsi berdasarkan kategori kurang cukup dan baik itu mahasiswa paling banyak itu
mengatakan sudah cukup baik, dan paling tinggi itu ada di tingkat kesukaran dalam ujian itu 84,8%, dan paling kecil itu ada di efektivitas ujian 54,5%. Lalu ini tuh persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran dengan IPK, jadi mahasiswa itu sebagian besar sudah mengatakan cukup, ada sekitar 125 mahasiswa atau 79,1%, dan berada di kategori IPK yang sangat memuaskan, ada 119 mahasiswa itu 75,3%. Nah, simpulan umumnya tidak terdapat hubungan antara persepsi mahasiswa dengan proses pembelajaran dan IPK, dan simpulan khususnya itu pengalaman belajar, kemampuan dosen, efektivitas ujian, kesesuaian materi yang diujikan, dan blok sistem pembelajaran ada pada kategori baik, sedangkan terhadap susunan materi pembelajaran dan tingkat kesukaran ada di kategori cukup, serta tidak terdapat hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin, presentasinya telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.